Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anak-anakku peserta didik SMA Negeri 1 Tanggul baik kelas 10, 11, dan 12. Anak-anak, sebelumnya Pak yang diucapkan selamat datang kepada peserta didik kelas 10 dan selamat datang kembali kepada peserta didik yang sudah naik tingkat baik kelas 11 dan kelas 12. Anak-anak, pada video ini eh, Pak Endi ingin menjelaskan terkait dengan cara pembelajaran yang nantinya rencananya akan kita terapkan di sekolah kita, ya anak-anak, seperti itu. Nah, pada tahun ajaran baru ini, anak-anak, ada sesuatu yang baru untuk sekolah kita, bahwa sekolah kita didapuk, ya, ditunjuk menjadi sekolah percontohan sebagai sekolah digital. Nah, karena sekolah digital, yang namanya sekolah digital, segala macam sesuatunya yang menyangkut administrasi sekolah harus terdigitalisasi, anak-anak. Termasuk proses pembelajaran yang akan kita laksanakan. Seperti itu. Nah, untuk pembelajaran berbasis digital, anak-anak, nanti kita menggunakan sebuah sistem yang namanya sistem Moodle, anak-anak. Seperti itu. Nah, untuk mengikuti pembelajaran ini, apa yang harus disiapkan, Pak? Apakah kita perlu kuota? Apakah kita perlu laptop? Apakah kita perlu handphone yang canggih? Seperti itu. Nah, yang perlu disiapkan hanya satu, anak-anak, yaitu perangkatnya. Nah, perangkatnya ini bisa berupa laptop ataupun bisa berupa handphone, ya anak-anak, ya. Nah, tanpa menggunakan data. Jadi meskipun tidak tersambung dengan internet, nanti tetap bisa mengikuti proses pembelajaran yang akan diberikan oleh Bapak Ibu guru, di mana pembelajaran yang akan diterapkan itu adalah pembelajaran yang terdigitalisasi, yaitu pakai sistem Moodle, anak-anak. Oleh karena itu, pada saat proses pembelajaran, mohon perangkat kalian, bisa handphone atau bisa laptop, mohon disiapkan dengan baik, seperti itu. Nah, hal ini juga kita maksudkan, eh, kita selalu mendorong agar kalian bisa memanfaatkan yang namanya gadget atau gawai itu untuk mendukung eh, proses kalian dalam meraih cita-cita. Jadi, kita juga mendorong bahwa eh, bagaimana cara penggunaan handphone yang benar untuk seorang penuntut ilmu atau pelajar, anak-anak, seperti itu. Nah, kita mulai, ya. Bagaimana caranya mengikuti proses pembelajaran yang terdigitalisasi menggunakan sistem Moodle di SMA Negeri 1 Tanggul. Nah, setelah handphone atau laptopnya siap, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kalian harus menyambungkan eh, perangkat kalian ke jaringan sekolah. Nah, jaringan sekolah itu kalau untuk siswa namanya adalah WiFi siswa. WiFi siswa. Nah, ya. Nah, jadi Pak Endi tidak bisa mencontohkan di sini karena Pak Endi melakukan demo rekaman ini di rumah sehingga tidak bisa mengakses contoh bagaimana cara menyambungkan sebuah perangkat ke WiFi siswa. Saya kira hal ini sudah menjadi sangat familiar di kalian, ya. Apalagi kelas 11 dan 12 sudah terlatih untuk terkait dengan hal ini. Jadi nanti sebelum mengikuti pembelajaran, sekali lagi, sambungkan perangkat kalian, baik handphone atau laptop yang akan digunakan, ke WiFi siswa. Seperti itu. Nah, setelah perangkatnya tersambung ke WiFi siswa,
langkah selanjutnya adalah kalian buka browsernya, buka browser. Nah, browser itu bisa contohnya adalah Google Chrome, Mozilla Firefox, ya, dan lain sebagainya. Baik, dalam kesempatan kali ini, Pak Andi kebetulan menggunakan browser Google Chrome ya anak-anak ya. Silakan nanti dibuka Google Chrome-nya, bisa menggunakan laptop ataupun menggunakan handphone. Nah, anak-anak, jika browser sudah dibuka, langkah selanjutnya adalah kalian harus mengakses laman LMS di sekolah kita, anak-anak. Nah, untuk mengakses LMS, caranya adalah diketikkan anak-anak ya 10.10.10.200 di address barnya ini. Nah, diketikkan ini anak-anak 10.10.10.200. Nah, diketikkan di address barnya seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah di enter anak-anak. Nah, kalau sudah di enter, maka akan muncul jendela atau tampilan seperti ini anak-anak. Selamat datang di LMS, Learning Management System SMA Negeri 1 Tanggul. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, kalian di tampilan ini diminta untuk memasukkan username dan password. Nah, sebelumnya Pak Endi sudah menginformasikan ke Bapak Ibu wali kelas masing-masing untuk mohon bantuan untuk mengirimkan terkait dengan user dan password yang akan digunakan oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Tanggul dalam mengikuti pembelajaran melalui LMS ini anak-anak. Nah, nanti yang atas ini adalah username, yang bawah adalah passwordnya anak-anak atau kata sandinya. Nah, misalnya Pak Endi masuk dengan akunnya Pak Endi ya. Hasilnya namanya ini. Nah, kalau punya kalian, kalau tidak salah isinya adalah berupa angka-angka ya anak-anak untuk username-nya. Nah, kemudian passwordnya, silakan diketikkan passwordnya. Nah, punya saya passwordnya adalah ini. Nah, silakan diketikkan, kemudian diklik login atau masuk. Nah, kalau sudah berhasil masuk, tandanya tampilannya seperti ini anak-anak ya. Nah, kemudian hal yang pertama dilakukan jika sudah masuk ke tampilan seperti ini, pertama kali kalian harus mengecek terlebih dahulu apakah ini betul akun kalian. Jangan-jangan kalian masuk di akun yang bukan punya kalian atau dalam artian adalah punya temannya. Nah, cara mengeceknya adalah di sebelah sini anak-anak. Nah, ini ada tulisan TS. Nah, TS ini merupakan akronim dari nama akun saya ya. Ini Tongkrep Silalahi. Nah, seperti itu. Nanti tergantung nama kalian apa. Misalnya Muhammad Abdullah. Nah, berarti di sini akronimnya adalah MA. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya bukan eh, sesuai dengan akronim nama saya, Pak. Nah, itu bisa dipastikan kalian salah masuk akun. Bisa jadi kalian salah ngetikkan username dan password punya temannya. Atau yang tidak boleh adalah kalian secara sengaja masuk akun yang bukan akun kalian. Atau dalam artian akun temannya itu tidak boleh anak-anak. Iya, silakan fokus ke akunnya masing-masing yang digunakan untuk proses pembelajaran. Seperti itu. Nah, kalau sudah anak-anak, untuk mengikuti pembelajaran bagaimana Pak ini caranya? Nah, di atas di sini ada 3 menu, ada beranda, ada dashboard, ada kursusku. Silakan diklik yang kursusku, anak. Nah, kalau sudah diklik menu kursusku ini, maka di bawah ini akan muncul nama-nama mata pelajaran yang harus kalian ikuti di jenjang tertentu. Nah, tentunya berbeda anak-anak ya antara kelas 10, 11, dan 12. Kalau kelas 10 kurang lebih ada 16 mata pelajaran yang harus dipelajari. Kemudian kelas 11 dan 12 ada 14
mata pelajaran seperti itu. Lah ini kok satu Pak Endi? Ya ini kebetulan saya mencontohkan satu. Nah nanti kalian akan ada banyak, ada 16 kalau kelas 10. Nah, nanti silakan diklik sesuai dengan mata pelajaran yang berlangsung sesuai dengan jadwalnya. Nah, misalnya hari Senin jam ketiga jam 8.20 adalah waktunya informatika. Maka kalian menuju atau diklik pelajaran informatika. Seperti itu. Disesuaikan dengan mata pelajaran apa di hari itu. Seperti itu. Nah, kemudian setelah kalian mengklik mata pelajaran yang berlangsung sesuai dengan jadwal, maka kalian akan ditampilkan aktivitas pembelajaran yang telah disusun sebelumnya oleh Bapak Ibu guru ya, anak-anak ya. Ini saya contohkan adalah pembelajaran informatika punya saya sendiri. Nah, di sini silakan dicermati anak-anak sesuai dengan aktivitas yang disusun oleh Bapak Ibu guru. Kalau misalnya di sini saya memerintahkan anak-anak berdoa terlebih dahulu sebelum mengikuti pembelajaran saya. Seperti ini bisa dibaca, nanti bisa dilihat sendiri. Nah, kemudian ini adalah materi saya, ya, materi pembelajaran informatika. Ini bagian N ini anak-anak ya. Informatika dan kemampuan umum. Ini pertemuan satu. Pak Endi menuliskan tujuan pembelajaran. Silakan nanti dibaca agar eh, tujuan pembelajaran yang menjadi tujuan dari Bapak Ibu guru mengajar bisa terlaksana dengan baik seperti itu. Nah, anak-anak, di sini kalau kalian cermati ada gambar, ya ada tulisan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah aktivitas pembelajaran yang disusun oleh Bapak Ibu guru. Silakan diikuti secara runtut sesuai dengan perintah Bapak Ibu guru. Nah, seperti ini ada apersepsi, ada pengantar informatika, ada studi kasus, ada tugas seperti itu. Silakan sekali lagi diikuti secara runtut, maksudnya dari atas ke bawah. Jangan langsung buka Moodle, kemudian menuju pelajaran tertentu, kemudian langsung di bawahnya. Itu tidak boleh anak-anak. Nah, meskipun toh bisa diakses seperti punya saya ini. Nah, anak-anak, mungkin dari beberapa Bapak Ibu guru, kebetulan punya Pak Endi ini ya. Ini saya mencontohkan kalian bisa mengakses mana saja. Nah, meskipun tidak runtut, boleh, tetapi jangan dilakukan seperti itu. Nah, nanti kalian akan menemui settingan dari Bapak Ibu guru yang lain mungkin. Kalian tidak bisa mengakses misalnya contohnya pengantar informatika dan kemampuan umum sebelum kalian menyelesaikan kegiatan apersepsi. Dalam artian di sini adalah menonton video. Nah, ini maka akan terkunci seperti itu. Nah, misalnya juga kalian tidak akan bisa mengakses studi kasus jika belum membaca materi ini. Nah, nanti ada yang seperti itu kan anak-anak. Hal itu dimaksudkan agar kalian eh, mengikuti materi pembelajaran secara runtut. Nah, ada pula Bapak Ibu guru yang tidak menggunakan settingan itu. Contohnya Pak Endi ini. Nah, tetapi meskipun tidak tersetting seperti itu, mohon nanti mengikuti instruksi Bapak Ibu guru yang sedang mengajar di kelas. Seperti itu. Nah, silakan nanti di, diikuti. Nah, ini nanti silakan kalau dihadirkan apa namanya tampilan video seperti ini ya didengarkan dulu ya anak-anak ya contohnya seperti ini. Nah, silakan disimak nanti akan beri pengarahan oleh Bapak Ibu guru seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah selesai silakan menuju ke aktivitas di bawahnya. Nah, kalau di sini Pak Endi menyematkan sebuah konsep materi. Nah, pastinya nanti ada berbagai macam perintah dari Bapak Ibu guru ya, anak-anak ya. Nah, contohnya ini Pak Edi memerintahkan anak-anak sebelum kita masuk ke materi ini, inti saya minta kalian untuk membaca dan mempelajari bagian pengantar informatika dan kemampuan umum dengan seksama. Di sana kalian akan menemukan gambaran besar tentang apa yang akan kita pelajari, tujuan pembelajaran dan mengapa materi ini penting. Pastikan kalian memahami. Seperti itu. Nah, untuk melihat konsep materinya silakan diklik aja ini anak-anak tautannya. Nah, diklik. Nah, maka akan muncul
materi yang saya maksud tadi. Silakan dibaca dengan seksama, dipelajari. Kalau ada yang tidak dimengerti, silakan ditanyakan kepada Bapak Ibu guru yang ada di kelas. Seperti itu. Nah, kalau sudah bisa kembali ya anak-anak ya. Nah, kemudian lanjut ke studi kasus. Nah, di sini saya menghadirkan contoh studi kasus yang harus kalian selesaikan seperti itu. Nah, ini ada perintahnya anak-anak ya. Pelajari studi kasus pada link di atas. Link yang dimaksud yang ini ya. Kemudian diskusikan dengan kelompok masing-masing sesuai pertanyaan yang ada di penugasan. Setiap siswa dalam kelompok wajib memberikan jawaban melalui akun LMS-nya masing-masing seperti itu. Jadi di sini instruksinya Pak Endi adalah eh, kalian diminta untuk membentuk kelompok. Meskipun nanti pembelajarannya berbasis kelompok anak-anak ya. Setiap anggota kelompok itu wajib menginput, mengupload hasil daripada jawabannya ke LMS-nya masing-masing. Seperti itu. Ya, meskipun jawabannya sama tidak masalah. Nanti agar Bapak Ibu guru bisa melakukan penilaian secara menyeluruh. Jangan perwakilan kelompok itu tidak boleh seperti itu. Nah, meskipun sekali lagi kerjanya berkelompok, setiap kelompok wajib mengupload daripada hasil jawaban diskusi kelompoknya itu tadi. Seperti itu. Nah, ntar anak-anak ya, baterainya habis. Nah, Pak Andi ulangi lagi. Meskipun nanti penugasan dari mata pelajaran tertentu berbasis kelompok, eh, saya ingatkan lagi, setiap kelompok wajib memberikan jawaban daripada penugasan yang Bapak Ibu guru cantumkan di LMS ini ya anak-anak ya, agar semua terekam dan mendapatkan nilai dari Bapak Ibu guru. Seperti itu. Nah, kemudian mempelajari studi kasus sudah selesai. Nah, di sini Pak Andi menyematkan penugasan. Nah, penugasannya apa? Nah, ini ada ya bisa dibaca nanti ya. Menurut kalian dan seterusnya sampai nomor 3. Nah, jawaban pertanyaan-pertanyaan ini anak-anak ya harus dijawab. Nah, kalau punya Pak Andi ini eh, pertanyaan ini mengacu pada studi kasus di atasnya. Setelah kalian pelajari studi kasus yang ada di link ini, silakan nanti kalian menjawab daripada penugasan yang saya berikan. Cara menjawabnya bagaimana, Pak? Cara menjawabnya silakan diklik ini tugas. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya anak-anak ya. Nah, untuk upload penugasan itu ada beberapa eh, apa namanya anak-anak teknik penguploadan ya anak-anak ya. Kebetulan kalau punya Pak Endi ini kalian bisa mengirimkan tugas secara langsung melalui akun Moodle-nya. Nah, maksudnya eh, kalian bisa mengetik secara langsung. Contoh misalnya, satu menurut kalian faktor-faktor kunci apa saja dan seterusnya itu bisa langsung dijawab di sini anak-anak. Diketikkan di sini. Ya. Nah, jawabannya nomor satu apa, nomor dua apa, nomor tiga apa. Kalau sudah silakan simpan perubahan. Nanti jawaban kalian ini akan terkirim ke akun Moodle daripada Bapak Ibu guru yang mengajar. Seperti itu. Nah, ada juga nanti bentuk penugasan Bapak Ibu guru, kalian harus mengirimkan, misalnya kalian diminta untuk membuat slide presentasi. Nah, tentunya mungkin kalian akan membuat slide presentasi menggunakan berbagai macam media, mungkin menggunakan Canva, menggunakan PowerPoint dan lain sebagainya. Nah, nanti cara nguploadnya bagaimana? Ya di-download dulu. Nah, dijadikan PDF misalnya. Nah, PDF-nya di-upload seperti itu. Nah, ada juga mungkin Bapak Ibu guru penugasannya lewat Moodle tetapi jawabannya bisa ditulis di kertas biasa. Nah, cara mengumpulkannya bagaimana, Pak? Ya di-foto, di-upload fotonya di akun Moodle daripada akun Moodle kalian masing-masing. Seperti itu.
Nah, kalau sudah nanti disimpan perubahan, nanti jawaban kalian sekali lagi akan terkirim ke Bapak Ibu guru. Nah, seperti itu anak-anak. Kurang lebih caranya mengikuti pembelajaran daripada eh, Bapak Ibu guru berikan nantinya di kelas masing-masing. Nah, sekali lagi bentuk aktivitas pembelajaran dari masing-masing pelajaran yang disusun oleh Bapak Ibu guru tentunya berbeda. Nah, silakan nanti kalian betul-betul memperhatikan, mengikuti instruksi daripada Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas. Kalau ada yang tidak dimengerti, silakan nanti ditanyakan kepada Bapak Ibu. Begitu ya. Nah, jadi mulai besok Senin pembelajaran sudah efektif. Nah, silakan dibawa, disiapkan perangkatnya, bisa pakai laptop, bisa pakai HP, seperti itu. Nah, kiranya itu yang bisa Pak Endi sampaikan anak-anak. Jikalau nanti ada pertanyaan, tolong ditanyakan kepada Bapak Ibu guru yang sedang mengajar pada saat jam itu, atau misalnya ada pertanyaan lain yang perlu ditanyakan ke Pak Endi, silakan menemui Pak Endi atau teman-teman tim kurikulum lainnya. Seperti itu. Nah, anak-anak ini ada yang ketinggalan, mohon maaf. Dalam upload penugasan itu biasanya ada rentang waktunya. Nah, iya. Contoh punya Pak Endi ini. Pak Endi membuat penugasan ini pada hari Kamis 17 Juli lalu. Nah, kemudian saya setting jatuh temponya seminggu kemudian, yaitu pada tanggal 24. Nah, nanti kalian harus memperhatikan ini. Nah, bisa jadi Bapak Ibu guru men-setting tanggal ini sesuai dengan jam mengajarnya. Contoh misalnya Pak Endi ngajar informatika di kelas 10.8 jam 8.20 misalnya. Nah, Pak Endi membuat penugasan ini jam 8.20 kemudian berakhir sampai jam 9.40. Nah, setelah melewati jam itu maka kalian mohon maaf anak-anak tidak bisa mengupload. Jadi tolong diperhatikan jatuh tempo daripada penugasan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Seperti itu. Nah, saya kira penjelasan saya ini nanti bisa menjadi gambaran bagaimana cara kalian mengikuti pembelajaran yang harapan kami nanti eh, pembelajaran itu sebagian besar harus melalui sistem terdigitalisasi. Ini anak-anak seperti itu. Nah, paham ya? Baik, terima kasih anak-anak. Sekali lagi, tolong ditanyakan pada saat kalian ada yang tidak dimengerti dalam kegiatan proses pembelajaran. Karena dalam sistem ini, yang dituntut untuk lebih aktif itu adalah siswanya. Harapannya seperti itu. Jadi kalau kalian tidak mengerti, kemudian tidak tanya, ya semakin tidak mengerti. Jadi harus tanya. Fungsinya sekolah membuat seseorang menjadi mengerti dari yang semula tidak mengerti. Jadi jangan ragu-ragu untuk bertanya. Ingat, bertanya sekali lagi tidak menimbulkan kerugian pada kalian. Justru dengan bertanya kepada Bapak Ibu guru, kalian akan mendapatkan pencerahan. Kan rugi dong Bapak Ibu guru sekolah sampai S2, S3 ternyata tidak pernah ditanya sama muridnya ketika selesai melakukan penjelasan. Jadi mari kita budayakan di sekolah kita untuk selalu bertanya. Nggak ngerti bertanya, nggak ngerti bertanya. Karena itu adalah fungsi kalian menuntut ilmu, fungsi kalian sekolah. Seperti itu. Baik, terima kasih anak-anak, tetap semangat. Eh, Mudah-mudahan segala rencana kita ini berjalan dengan baik dan lancar dan bermanfaat ke depannya untuk sekolah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.